Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Asep Purwoyudi Utomo SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Sintaksis Bahasa Indonesia serta teman-teman yang berbahagia. Kali ini kami dari kelompok 10 akan memaparkan materi tentang tata bahasa transformasi. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan nama anggota dari kelompok 10. Yang pertama ada Syafi Nur Maulidia, yang kedua ada Rida Febrianti, dan yang ketiga ada Marhamah Wiliana. Baik, langsung saja kita masuk ke materi. Yang pertama mengenai sejarah dan pengertian aliran transformasional. Aliran transformasional ini dipelopori oleh Avram Noam Chomsky. Beliau adalah seorang profesor linguistik dari Institut Teknologi Massachusetts. Salah satu reputasi Chomsky di bidang linguistik terpahat lewat teorinya tentang tata bahasa generatif. Selama puluhan tahun, linguistik struktural digandrungi oleh para linguis modern sebagai satu-satunya aliran yang pantas diikuti dalam menganalisis bahasa. Kemudian pada tahun 1957, aliran transformasional generatif grammar atau dalam bahasa Indonesia lazim disebut dengan tata bahasa transformasi, tata bahasa generatif, atau tata bahasa transformasi klasik lahir dengan terbitnya buku Noam Chomsky yang berjudul Sintaks Struktur pada tahun 1957. Kemudian karena adanya sambutan yang berupa kritik dan saran atas kekurangan yang ada dalam teori itu, menyebabkan munculnya kembali buku Chomsky pada tahun 1965 dengan judul Aspect of the Theory of Syntax. Secara umum, transformasi generatif merupakan proses atau kaidah perubahan dari struktur dalam menjadi struktur luar atau permukaannya, baik dalam menambah, mengurangi atau penghilangan, permutasi maupun pergantian. Teori transformasi generatif meninjau aspek bahasa berdasarkan sudut pandang bahasa itu sendiri, serta menelaah unsur-unsur dan fungsinya dalam bahasa yang diteliti. Beberapa ahli tata bahasa membuat batasan-batasan transformasi di bawah ini. Yang pertama, Keraf tahun 1980 halaman 153. Transformasi adalah suatu proses merubah bentuk bahasa menjadi bentuk-bentuk lain, baik dari bentuk sederhana ke bentuk yang kompleks maupun dari bentuk yang kompleks ke bentuk yang sederhana. Kemudian Samsuri tahun 1981 halaman 35 menyatakan bahwa transformasi adalah proses atau hasil pengubahan sebuah struktur bebas atau struktur lain menurut kaidah tertentu. Lalu menurut Rida Laksana tahun 1984 halaman 198, transformasi adalah kaidah untuk mengubah struktur gramatikal lain dengan menambah, mengurangi, atau mengatur kembali konstituen-konstituennya. Noam Chomsky menyatakan bahwa setiap kalimat yang ada dan pernah dibuat orang dapat dikembalikan pada pola kalimat dasarnya atau kalimat inti dan yang jumlah terbatas. Pola kalimat dasar itu adalah kalimat berklausa tunggal, deklaratif, positif, transitif atau netral. Kalimat-kalimat lain seperti kalimat imperatif, kalimat interrogatif, dan kalimat pasif adalah kalimat-kalimat ubahan yang ditransformasikan dari kalimat dasar itu. Ciri-ciri aliran transformasi. Yang pertama, berdasarkan paham metalistik, aliran ini berpendapat bahwa proses berbahasa bukan sekedar proses rangsang tangkap semata-mata, akan tetapi justru menonjol sebagai proses kejiwaan. Oleh karena itu, aliran ini erat kaitannya dengan psikolinguistik. Yang kedua, bahasa merupakan innate. Kaum transformasi beranggapan penuh bahwa bahasa merupakan faktor innate, yaitu faktor warisan atau keturunan. Yang ketiga, bahasa terdiri atas lapis dalam dan lapis permukaan. Teori transformasional memisahkan bahasa atas dua lapisan, yaitu deep structure atau struktur dalam, yaitu tempat terjadinya proses berbahasa yang sesungguhnya secara metalistik,
Dan yang selanjutnya, surface struktur atau struktur luar, yaitu wujud lahiriah yang ditransformasikan dari lapis batin. Yang keempat, bahasa terdiri dari unsur kompeten dan performance. Sebagaimana yang telah kita sebutkan di atas, aliran transformasional memisahkan bahasa atas unsur kompeten, yaitu pengetahuan yang dimiliki oleh seorang penutur tentang bahasanya termasuk kaidah-kaidah yang berlaku bagi bahasanya, dan performance, yaitu keterampilan seseorang dalam menggunakan bahasa tersebut. Selanjutnya yang kelima adalah analisis bahasa bertolak dari kalimat. Aliran ini beranggapan bahwa kalimat merupakan tataran gramatik yang tertinggi. Dari kalimat analisisnya turun ke frasa dan kemudian dari frasa turun ke kata. Aliran ini tidak mengakui adanya klausa. Lalu yang keenam, bahasa bersifat kreatif. Ciri ini merupakan reaksi atas tanggapan kaum struktural yang fanatik terhadap standar keumuman. Bagi kaum transformasional, yang terpenting adalah kaidah. Walaupun suatu bentuk kata belum umum, asalkan pembentukannya sesuai dengan kaidah yang berlaku, maka tidak ada halangan untuk mengakuinya sebagai gramatikal. Lalu yang ketujuh, yang merupakan ciri terakhir, adalah analisis diwujudkan dalam diagram pohon dan juga rumus. Analisis dalam teori ini dimulai dari struktur kalimat, lalu turun ke frase menjadi frase benda, dan turun menjadi frase kerja, kemudian dari frase turun ke kata. Aliran ini membedakan antara kalimat inti dan kalimat transformasional. Kalimat inti adalah kalimat yang belum dikenai oleh kaidah transformasi, yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut, yaitu lengkap, simple, aktif yang merupakan ciri pokok, lalu statement, positif, dan juga runtut. Kalimat transformasi merupakan kalimat yang sudah dikenai kaidah transformasi. Secara skematis dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, kalimat inti lengkap apabila melalui transformasi pelepasan atau delesi, maka akan menjadi kalimat elips atau kalimat minor. Yang kedua, kalimat inti simple apabila melalui transformasi penggabungan, maka akan menjadi kalimat kompleks. Yang ketiga, kalimat inti aktif apabila melalui transformasi pemafsiran, maka akan menjadi kalimat pasif. Selanjutnya yang keempat, kalimat inti statement apabila melalui kaidah transformasi tanya, maka akan menjadi kalimat tanya. Yang kelima, kalimat inti positif apabila melalui transformasi pengingkaran, maka akan menjadi kalimat ingkar. Yang terakhir, kalimat inti runtut apabila melalui kaidah transformasi pembalikan, maka akan menjadi kalimat inversi. Contoh-contoh dari transformasi. Yang pertama, pelepasan atau delesi dengan cara melepaskan salah satu fungsi sintaksis seperti subjek atau predikatnya atau objeknya atau keterangannya. Contohnya, kalimat awal kami pergi ke Semarang menjadi kalimat transformasi kami pergi dengan cara menghilangkan keterangannya. Yang kedua, dengan cara penggabungan. Kalimat 1, siswa melaksanakan belajar di ruang 3. Kalimat 2, siswa melaksanakan diskusi di ruang 3. Kalimat transformasinya, siswa melaksanakan belajar dan diskusi di ruang 3. Penggabungan tersebut dengan cara menggabungkan antara kalimat 1 dan kalimat 2, yaitu siswa melaksanakan belajar dan diskusi di ruang 3. Yang ketiga, pemasifan. Pemasifan yaitu mengubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif. Kalimat awalnya, Jean memukul nyamuk. Kalimat transformasinya diubah menjadi kalimat pasif, nyamuk dipukul Jean. Cara yang keempat, mengubah kalimat berita menjadi kalimat tanya atau kalimat perintah. Kalimat awalnya, Andi pergi ke sekolah, menjadi kalimat transformasi dengan cara mengubahnya menjadi kalimat tanya. Andi pergi ke sekolah, atau merubahnya menjadi kalimat perintah. Andi pergi ke sekolah. Yang kelima, ada pengingkaran, yaitu mengubah makna kalimat menjadi sebaliknya. Kalimat awalnya, aku senang belajar matematika. Kalimat transformasinya, aku tidak senang belajar matematika. Pengingkaran ini bisa ditandai dengan kata tidak atau bukan
dan sebagainya. Yang keenam, pembalikan atau inversi. Misalnya, pola kalimat awal suatu kalimat adalah subjek dan predikat. Maka, kalimat transformasi dapat dibentuk dengan membalik pola kalimat tersebut sehingga menjadi berpola predikat subjek. Kalimat awalnya, keluarga itu sangat harmonis. Menjadi kalimat transformasi, sangat harmonis keluarga itu. Yang terakhir ada keunggulan dan kelemahan aliran transformasional. Keunggulannya yang pertama, proses berbahasa merupakan proses kejiwaan bukan fisik. Secara tegas, aliran ini memisah pengetahuan kebahasaan dengan keterampilan berbahasa. Yang ketiga, dapat membentuk konstruksi-konstruksi lain secara kreatif berdasarkan kaidah yang ada. Yang keempat, dengan pembedaan kalimat ini, inti dan transformasi telah dapat dipilah antara substansi dan perwujudan. Aliran ini dapat menghasilkan kalimat yang tak terhingga banyaknya karena gramatikalnya bersifat generatif. Kelemahan dari aliran ini adalah tidak mengakui eksistensi klausa sehingga tidak dapat memilah konsep klausa dan kalimat. Bahasa merupakan innate. Walaupun manusia memiliki innate untuk berbahasa, tetapi tanpa dibiasakan atau dilatih mustahil akan bisa. Setiap kebahasaan selalu dikembalikan kepada deep struktur. Sekian dari kelompok 10. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan, dan bagi teman-teman yang ingin bertanya, langsung saja kirim ke grup WA. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.